dengan NIM 22401147. Saya dari program studi ekonomi syariah dari Fakultas FEBI. Dan ini partner saya untuk podcast hari ini, namanya Mbak Dia. Dia akan memberikan saya pertanyaan mengenai keuangan halal yang akan kita bahas di segmen sekarang ini. Hai Mbak Dia. Konsep dasar dan benchmark keuangan halal itu seperti apa ya? Ya, konsep dasar dari keuangan halal sendiri itu adalah suatu sistem yang mengelola keuangan yang berbasis halal atau syar'i ya, dengan prinsip-prinsip Islam yang menjauhi gahar kayak haram dan lain-lain. Itu sebagai sistem dalam keuangan yang kita melarang riba, gahar dan praktek-praktek yang dilarang oleh agama Islam tentunya ya. Seperti itu. Di konsep dasar keuangan itu ada konsep jual beli, konsep sirka atau persarongan dan konsep lainnya gitu. Ada mudharabah, musyarakah gitu dalam akad jual beli gitu. Jadi keuangan halal itu sangat penting untuk di masa sekarang ini. Sekarang kan zamannya udah maju dan teknologi itu udah berkembang lebih maju lagi. Jadi di situ sistem keuangan halal ini sangat diperlukan karena supaya kita itu tidak merasa untuk di Islam ini di belakangnya atau ditinggalkan gitu. Jadi kita itu harus tetap membuat keuangan halal sendiri gitu. Jadi tidak terlupakan gitu. Lalu pertanyaan kedua, apa itu landasan syar'i dan positif? Bisa jelaskan? Landasan syar'i dan positif itu, yang syar'i itu yang menurut agama ya, berdasarkan hadis dan Al-Quran. Di keuangan syariah sendiri, di keuangan halal atau syariah sendiri itu ada surah An-Nisa ayat 29 dan juga ada Al-Baqarah ayat 283. Di situ dijelaskan mengenai prinsip syariah atau keuangan syariah dan juga hukum positif, yaitu hukum tentang undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia sendiri. Itu ada pasal 10 tahun 1998 dan juga ayat 21 pasal 21 tahun 2008 dan juga ada satu lagi itu yang terakhir itu pasal 72 tahun 1992. Dan itu dijelaskan di situ adalah prinsip syariah dan juga keuangan syariah itu seperti apa, prinsip syariah itu yang seperti apa. Jadi dalam keuangan itu harus berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ada di Islam atau peraturan hukum positif, hukum syar'i seperti itu. Seperti itu Mbak. Oh ya. Lalu ada pertanyaan yang ketiga. Lalu kalau boleh tahu ada peluang apa dan tantangan apa di masa sekarang ini mengenai industri halal? Iya betul. Kalau tantangan sendiri ya Mbak ya, itu di masa sekarang ini atau di masa yang apa ya, maju gitu ya dengan teknologi dan juga pengetahuannya, itu tantangannya itu banyak banget di keuangan halal ini ya. Yang pertama itu ada standarisasi atau sertifikasi halal. Dan di situ kan banyak keuangan atau lembaga halal itu yang belum terverifikasi atau standarisasi atau terverifikasi label halal. Jadi kita itu harus pintar-pintar memilih lembaga keuangan yang sudah berlogo halal ataupun sudah berstandar halal. Jadi di masa sekarang itu sulit gitu loh Mbak. Jadi prosesnya itu lama juga, kayak pengurusannya atau prosesnya itu lama, ribet gitu. Jadi orang-orang itu lebih memilih yang konven daripada yang syariah atau halal ini ya. Jadi itu tantangan terbesarnya. Yang kedua itu tantangan tentang inovasi. Jadi keuangan halal itu inovasinya itu sedikit, sedangkan konveksi itu banyak banget. Kalau pilihannya, kalau kita keuangan halal kan nggak boleh riba, nggak boleh gahar, nggak boleh apapun itu kan yang berbunga atau
ditambah dananya itu ya untuk kepentingan bank atau teller itu, jadi kan nggak boleh. Jadi konven itu semua itu ditambahkan gitu, jadi lebih mudah transaksi keuangannya dibanding dengan syariah atau halal. Jadi itu menjadi penyebab salah satu tantangan di keuangan halal ini. Jadi masyarakat itu lebih memilih konven daripada syariah atau halal ini untuk transaksi keuangannya. Jadi itu problem utama keuangan syariah. Jadi dan ada juga itu infrastrukturnya. Kan BSI kan sama BRI ya, kita bandingkan dengan BRI gitu ya. BRI kan kayak infrastrukturnya ada di mana-mana toh Mbak, di desa-desa. Terus kita keluar rumah aja, depan rumah itu ada BRI, ada Indomaret, juga transaksinya itu mudah. Sedangkan BSI yang keuangan syariah itu sulit gitu loh. Mungkin di kota-kota itu hanya 1, 2, 3 saja kayak ATM-nya gitu loh. Jadi kalau transaksinya itu kurang menurut saya ya. Menurut saya tuh kayak kurang, infrastrukturnya tuh kurang. Jadi lebih dominan tuh konven. Jadi itu tantangan terbesarnya. Nah, mengenai peluang tadi yang Mbaknya tanyakan itu, kalau peluang keuangan halal itu banyak sih Mbak. Prospeknya juga banyak. Kalau pemerintah itu support atau masyarakat itu bisa support keuangan halalnya itu. Jadi prospeknya itu besar banget gitu loh. Investasi kayak suku, kayak tabungan syariah itu banyak banget gitu loh. Orang yang minat untuk suku, untuk menabung syariah gitu, semua itu pengen gitu. Tapi karena kayak prosesnya itu ribet ataupun kayak persyaratannya itu banyak banget, jadi kayak orang itu jadi males atau gimana gitu kan, biasanya kan gitu. Nah ya itu menurut saya itu. Kalau menurut Mbak Melani, apa sih kebutuhan yang dipenuhi SDM untuk melakukan kegiatan industri halal ini? Menurut saya itu kebutuhan SDM halal ya, khususnya itu bagi keuangan halal juga ini juga sangat diperlukan. Itu potensi kayak pendidikannya gitu loh. Kan SDM kita tuh kurang dalam hal pendidikan ataupun keahlian, kemampuan. Jadi itu yang menyebabkan keuangan syariah ini tidak lebih hebat daripada konvensional. Di situ kita kurang memahami prinsip-prinsip syariah dan kurang memahami tentang prinsip-prinsip Islam atau hal yang dilarang ketika transaksi atau keuangan syariah gitu. Jadi itu yang menyebabkan SDM kita tuh kurang ataupun kurang untuk bersaing dengan konven. Jadi kebutuhan SDM itu yang pertama itu pendidikan itu, dan keahlian, kemampuan untuk bisa mengerti prinsip-prinsip Islam dalam keuangan syariah itu Mbak. Nah terus kalau menurut Mbak Melani itu kira-kira apa sih yang diperlukan untuk bersosialisasi atau mengedukasi SDM itu untuk paham akan adanya industri halal? Kalau masalah edukasi atau sosialisasi, menurut saya itu jadi pemerintah tuh mengadakan sebuah kayak program gitu di kelurahan atau desa-desa. Ya kita mengedukasi tentang bagaimana prinsip syariah ini dijalankan di keuangan syariah, atau mungkin lembaga-lembaga keuangan seperti bank BSI ataupun bank syariah lainnya itu bisa bersosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat luas kayak gini tuh loh, bank keuangan syariah itu seperti ini tuh bedanya dengan keuangan konvensional. Jadi dijelaskan mengenai apa yang ada di keuangan syariah itu atau keuangan halal itu. Jadi masyarakat itu bisa tahu dan juga paham gitu loh pentingnya keuangan halal atau prinsip-prinsip yang ada di keuangan halal tersebut. Jadi masyarakat yang mayoritas agama di Indonesia itu kan agama Islam ya Mbak ya. Jadi itu kayak lebih prospek yang terbaik gitu loh. Jadi itu prospeknya itu kedepannya itu cerah kalau masyarakatnya itu paham mengenai keuangan syariah atau keuangan halal. Jadi itu lebih banyak bersosialisasi terhadap masyarakat luas, khususnya yang daerahnya itu terpencil atau daerahnya yang
sulit untuk infrastrukturnya gitu loh. Jadi dan juga dibangun infrastruktur yang bisa menjembatani atau mendukung keuangan halal tersebut. Jadi masyarakat itu lebih memilih yang halal daripada yang haram gitu. Gimana Mbak Dia? Paham, sejauh ini paham atas penjelasan keuangan atau infrastruktur dan halal dan yang lain-lain. Iya betul. Jadi itu kita kan sebagai muslim atau muslimin gitu ya, itu lebih baik menggunakan keuangan halal yang menjauhi riba. Riba kan dosa ya, haram hukumnya. Jadi kita harus menggunakan keuangan halal. BSI contohnya ya, di IAIN sendiri atau UIN ya sekarang. UIN itu kan sekarang menggunakan BSI kan di Febi sendiri itu ya Mbak, itu ada kayak mini bank itu BSI. Jadi kita bisa mendaftar mini begitu BSI yang keuangan syariah gitu. Jadi itu bisa salah satu upaya untuk mendorong keuangan syariah lebih baik lagi untuk kedepannya gitu Mbak. Oke, paham. Ya jadi itu ya guys, penjelasan sedikit mengenai keuangan halal yang saya sampaikan. Saya Benika Putri NIM 22401147. Ingat undur diri, bye bye. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah mengenai ucapan saya masih belajar, dan juga terima kasih telah menyaksikan. Dadah.